jalan yang tidak pernah terpikirkan. Ada kalanya dalam hidup kita merasa sudah kehabisan jalan. Kita sudah mencoba berbagai cara, sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi keadaan tetap belum berubah. Pikiran kita mulai buntu, hati dipenuhi kekhawatiran, dan kita bertanya, Tuhan, dari mana lagi pertolongan akan datang? Pada saat seperti itu, kita sering hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kita mengukur kemungkinan berdasarkan logika, pengalaman, dan kemampuan kita sendiri. Padahal Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Seringkali, ketika satu pintu tertutup, kita langsung mengira bahwa semuanya sudah selesai. Kita berpikir Tuhan terlambat, Tuhan diam, atau Tuhan tidak lagi bekerja. Padahal justru pada saat itulah Tuhan bisa sedang menyiapkan jalan yang sama sekali tidak kita duga. Jalan Tuhan seringkali tidak mengikuti pola pikiran manusia, tetapi selalu membawa kita kepada tujuan yang baik, asal kita tetap percaya dan berjalan bersamanya. Alkitab berkata dalam Yesaya 55 ayat 8-9, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa cara kerja Tuhan jauh melampaui pemikiran kita. Kita sering hanya melihat 1-2 langkah ke depan, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita hanya melihat kebutuhan saat ini, tetapi Tuhan melihat apa yang akan membentuk hidup kita sampai masa depan. Karena itu, ketika Tuhan membawa kita melewati jalan yang tidak kita mengerti, bukan berarti Dia meninggalkan kita. Bisa jadi, Dia sedang menuntun kita ke jalan terbaik yang belum pernah kita bayangkan. Salah satu kisah yang sangat kuat tentang hal ini adalah perjalanan Yusuf. Yusuf pernah menerima mimpi besar dari Tuhan, tetapi setelah itu hidupnya justru seolah berjalan ke arah yang berlawanan. Ia dibenci saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Jika dilihat secara manusia, jalan hidup Yusuf tampak seperti kehancuran, bukan penggenapan janji Tuhan. Mungkin Yusuf juga pernah bertanya-tanya mengapa semua itu harus terjadi. Namun Tuhan sedang menyiapkan jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh Yusuf. Dari sumur, dari rumah Potifar, dari penjara, Tuhan sedang membawa Yusuf menuju istana. Semua proses yang terlihat menyakitkan ternyata dipakai Tuhan untuk menempatkannya di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Pada akhirnya Yusuf menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Dari kisah Yusuf kita belajar bahwa ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, bukan berarti Tuhan kehilangan arah. Justru seringkali Tuhan sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita pahami saat ini. Apa yang hari ini tampak seperti penundaan, bisa jadi adalah persiapan. Apa yang terlihat seperti penolakan, bisa jadi adalah perlindungan Tuhan. Apa yang terasa seperti kehilangan, bisa jadi adalah jalan menuju penggenapan yang lebih besar. Alkitab berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan yang buruk menjadi alat untuk mendatangkan kebaikan. Inilah kuasa Tuhan. Dia tidak hanya mampu membuka jalan, tetapi Dia juga sanggup memakai hal-hal yang menyakitkan untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya. Mungkin hari ini Anda sedang berada dalam situasi yang tidak Anda mengerti. Mungkin ada doa yang belum dijawab, rencana yang gagal, pekerjaan yang tidak berjalan seperti harapan, atau pintu yang tiba-tiba tertutup. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli. Bisa jadi, Tuhan sedang mengarahkan Anda ke jalan yang lebih tepat. Jalan itu mungkin belum terlihat sekarang, tetapi pada waktunya Anda akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin hidup Anda. Alkitab berkata dalam Amsal 3 ayat 5-6, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah kunci ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan. Tetap percaya.
Percaya berarti tetap memegang firman Tuhan ketika pikiran kita penuh tanda tanya. Percaya berarti tetap taat ketika jalan di depan belum jelas. Percaya berarti tetap melangkah, bukan karena kita tahu semua jawabannya, tetapi karena kita mengenal pribadi yang menuntun langkah kita. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menunjukkan seluruh jalan di depan kita. Dia hanya memberi terang untuk satu langkah berikutnya. Dan disitulah iman dibentuk. Tuhan ingin kita belajar bergantung kepadanya setiap hari, bukan hanya ketika semuanya jelas. Dia ingin kita mengenal bahwa penyertaannya lebih berharga daripada kepastian menurut manusia. Jadi, jika hari ini Anda sedang berada di jalan yang tidak pernah Anda rencanakan, jangan takut. Jika hidup Anda sedang berjalan ke arah yang tidak pernah Anda bayangkan, jangan putus asa. Selama Tuhan yang memegang hidup Anda, tidak ada langkah yang sia-sia. Dia tahu kemana Dia sedang membawa Anda. Dia sanggup membuka jalan di tempat yang tidak pernah terpikirkan, dan pada waktunya Anda akan melihat bahwa semua yang Dia kerjakan